Marilah kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita dengan doa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Pada hari Sabat-Mu kami boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami, peduli kepada kami, yang menjaga, melindungi kami. Kami berdoa kiranya pada ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, dan kami boleh diberkati pada saat kami pulang nanti. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita semua berkata, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari dengan rendah hati kita naikkan syukur kita puji Dia, kita sembah Dia, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kau ada
saja kami, Engkau penyelamat kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Rayakan kami Bapa, kiranya Kau sertai ibadah hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan, bila semuanya untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersuka cita menyanyikan lagu pujian, menari dan menyanyi. Mungkin lagu ini masih baru, tapi kita akan bersama-sama belajar lagu ini. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Pegang hidupku, tak akan goyahku bersamamu. Kau Tuhan hidup di hatiku, kini ku bersuka dalam-Mu. Takkan pernah melepaskan genggaman tangan-Mu. Aku telah dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Tidak menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untuk-Mu selamanya. Oh, 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 oh. Mari kita katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang menghibur kita. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tak takut bahaya. Kau ada Tuhan menghiburku. Takkan pernah melepaskan genggaman tangan-Mu. Aku telah dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Tidak menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untuk-Mu selamanya. Oh, oh, oh. God is fighting for us. God is fighting for us, and who can be against? God is fighting for us, and who can be against? God is fighting for us, and who can be against? God is fighting for us, who can be against? Ku kan menyanyi bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untuk-Mu selamanya. Oh, 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 Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kalau tidak dapat yang mencuri kemuliaan Tuhan daripada kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam kita satukan hati masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah boleh bersama berdoa, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman. Tuhan, siapkan hati, pikiran kami, biarlah pada jam ini kami boleh mendapatkan berkat daripada firman. Tuhan, urapi hamba, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Kami berdoa, biarlah jam ini tidak lewat dengan sia-sia, tetapi Allah Roh Kudus bekerja untuk melawat setiap kami, memberkati setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama beribadah. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Kiranya firman Tuhan boleh kita pahami dengan sepenuh. Bagian ini, pasal ini yang seringkali saya baca, renungkan, tetapi firman Tuhan itu luar biasa. Karena selalu ada sesuatu yang baru yang boleh kita terima, kita ambil. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita mau merenungkan sebuah tema, belajar mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri. Kalau kita teringat manusia pertama, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan di dalam keadaan yang sempurna, manusia pertama berada di Taman Eden yang begitu sempurna, ya. Cuacanya baik dan ditumbuhi pohon-pohon, buah-buahan, berbagai macam buah-buahan di sana. Dan Adam dan Hawa merupakan keluarga yang harmonis, ya. Bayangkan, belum ada orang ketiga, ya. Belum ada mertua juga, mertua belum ada, ya. Jadi Adam dan Hawa keluarga yang paling harmonis, yang cuman mereka berdua, tidak diganggu oleh siapapun, dan mereka boleh ambil segala buah atau makanan yang di Taman Eden tanpa membayar, free, gratis dari Tuhan. Dan ditambah lagi mereka punya komunikasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, Adam dan Hawa berada dalam keadaan yang sangat baik. Sangat-sangat baik. Walaupun pada zaman itu belum ada HP yang kita miliki sekarang, belum ada berbagai macam jenis makanan yang kita miliki sekarang, tetapi keadaan mereka sangat baik. Tetapi iblis membujuk, iblis
mempengaruhi, berkata-kata kepada Hawa, seolah-olah mereka belum cukup. Padahal mereka cukup. Tetapi iblis belajar menggoda dengan mengatakan bahwa sebetulnya Allah tidak memberikan sepenuhnya kepada kamu. Kamu sebetulnya bisa lebih dari itu. Saudara sekalian, ini merupakan satu hal yang menjadi godaan daripada setiap manusia pada zaman ini, yaitu kita seringkali merasa belum cukup. Ada satu pepatah yang mengatakan sebetulnya hidup itu murah. Ya, kita kalau beli di Indonesia ini beli nasi satu bungkus masih murah. Hidup itu murah. Yang mahal adalah gaya hidup. Yang mahal adalah gaya hidup. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau menjalani hidup yang sederhana, sebetulnya murah. Nah, saudara sekalian, kita tentunya mendengar mantan Perdana Menteri dari negara tetangga kita yang terjerat kasus korupsi sampai triliunan rupiah. Entah berapa puluh triliun negara dirugikan oleh orang ini. Dan pada waktu polisi memeriksa rumahnya, di rumahnya terdapat uang kontan 400 miliar. Bayangkan, 400 miliar. Satu kamar atau satu apa ya. Dan belum lagi di situ ditemukan ratusan arloji yang mahal, yang ada merek Rolex, ada merek yang lain yang mahal-mahal, dan juga ratusan tas yang mahal kepunyaan istrinya. Saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita pikir untuk apa dia mencari harta benda yang begitu luar biasa, yang begitu wah, kalau akhirnya dia harus kehilangan pada waktu barang-barang itu diambil semua oleh polisi, betapa hatinya sedih. Belum lagi dia harus menjalani hukuman di penjara. Saudara sekalian kasih Tuhan, ini satu hal yang perlu kita renungkan, perkataan daripada Rasul Paulus di dalam ayat 11. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Hal yang pertama yang kita mau merenungkan adalah kita perlu belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Belajar mencukupkan diri bukan berarti wah kita irit, kita hemat, kita sepertinya menderita, ya. Bukan demikian, saudara sekalian. Paulus menjalani berbagai macam situasi keadaan di dalam hidupnya. Dia pernah kelaparan, dia pernah kedinginan, dia pernah di penjara. Berbagai macam situasi keadaan yang bagi manusia itu sangat berat pernah dialami oleh Paulus. Tetapi
Paulus menjalani semuanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat 12 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Paulus belajar mengalami semua keadaan yang dia alami, yang diizinkan Tuhan alami, baik dalam kekurangan, kelimpahan. Tapi satu hal dia berkata, aku merasa cukup. Kata merasa cukup di sini artinya, saudara sekalian, di dalam bahasa Inggris, to be content, to be satisfied. Artinya merasa puas, tidak kekurangan. Luar biasa, saudara sekalian. Paulus dalam keadaan kekurangan, dia tetap merasa puas. Dia tetap merasa tidak kekurangan. Saya teringat waktu saya sekolah Alkitab di Malang. Selama 4 tahun saya sekolah di sana, dan memang awalnya penyesuaian ya. Saya baru pertama kali meninggalkan keluarga dan harus pergi ke tempat yang jauh di Malang. Usia saya kira-kira 20 tahun waktu itu. 30.000 rupiah. Itu tahun 78. Dan saya harus bayar uang asrama. Uang asrama itu untuk makan 3 kali sehari, dan ya termasuk asrama. Pokoknya itu uang asrama sebesar 22.500. Jadi sisanya 7.500. Saya pegang untuk kebutuhan 1 bulan. Biasanya saya beli odol ya, mungkin beli sereal atau beli kopi mungkin ya. Pokoknya yang murah-murah, yang saya tidak bisa beli yang mahal-mahal karena uangnya 7.500. Itu tahun 78, saudara bisa bayangkan nilainya ya. Saya nggak tahu kalau sekarang berapa ya, mungkin 100.000 atau 200.000. Tapi yang jelas saya cukup. Saya tidak merasa kekurangan. Kalau kebetulan di kantong saya nggak ada uang, ya sudah. Pokoknya saya bisa makan sehari 3 kali, tinggal di asrama. Saya merasa tenang. Tidak ada satu hal pun yang membuat saya merasa kekurangan. Demikian juga dengan Rasul Paulus, saudara sekalian. Rasul Paulus merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dia alami pada saat itu. Dengan kata lain, saudara sekalian, di dalam hidup kita mungkin ada baiknya. Memang kita pernah mengalami ada masa yang sulit, ada masa yang senang, ada masa kekurangan, ada masa kelimpahan. Tetapi pada intinya kita harus merasa cukup. Merasa cukup mempunyai arti bahwa kita percaya
Tuhan menjaga, melindungi, mencukupkan kita pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Sama seperti kalau kita lihat burung-burung di udara yang tidak punya persediaan makanan, lumbung, mereka terbang setiap hari untuk mencari makan dan mereka merasa puas. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita melihat beberapa orang kaya, orang terkaya di dunia, misalnya Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, dan yang lainnya. Kita melihat orang-orang ini hidupnya sederhana, pakai kaos, pakai celana jeans, mobilnya juga bukan mobil yang mewah, mobil yang biasa. Ada yang pakai Honda Accord, ya, bukan mobil-mobil yang mewah. Sedangkan kadang-kadang saya lihat di YouTube ada orang kaya di Indonesia yang tinggal di Jakarta, kekayaannya pasti jauh sama orang-orang ini ya, seperti Bill Gates gitu. Tapi mobilnya Mercedes-Benz seharga 7,5 miliar. Luar biasa. Itu satu mobil, belum yang lain, mobil-mobil yang lain. Saudara sekalian kasih Tuhan, seringkali manusia merasa tidak cukup. Tetapi biar kita mau belajar merasa puas di dalam setiap keadaan yang kita alami, kita jalankan, dan itu membuat hati kita bersyukur. Saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini, pada waktu Paulus berada di penjara di Roma, dan diceritakan bahwa jemaat Filipi yang dirintis oleh Paulus membawa pemberian kasih kepada Paulus. Tidak dijelaskan pemberian kasih itu apa ya, mungkin makanan atau uang, tidak dijelaskan. Tetapi seorang utusan bernama Epaphroditus membawa pemberian kasih dari jemaat Filipi kepada Paulus yang ada di penjara di Roma. Pada waktu Paulus menerima persembahan ini, kalau kita baca ayat-ayat ini, maka reaksi daripada Paulus, ya, seakan-akan saya bisa menangkap begini: Paulus dikasih atau tidak dikasih, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pada waktu dia menerima pemberian kasih ini, apa yang dia katakan? Aku bersukacita, bukan karena pemberian ini, tetapi karena engkau bertumbuh untuk mempunyai hati berbelas kasihan memberi kepada hambanya, yaitu Paulus. Dengan kata lain, Paulus mengucap syukur. Ini dapat kita baca dalam ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi saudara sekalian,
Paulus tidak tertuju kepada pemberian itu, tetapi dia tertuju kepada betapa jemaat Filipi ini mulai tumbuh hatinya untuk memberi kepada Paulus. Saudara sekalian kasih Tuhan, seringkali kita pada saat diberkati oleh Tuhan, kita tertuju kepada berkat-Nya, tetapi kita lupa kepada Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenungkan hal yang pertama ini, kita belajar merasa cukup di dalam setiap keadaan. Saya bersyukur sebagai seorang hamba Tuhan, saya pernah melewati ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang kekurangan, tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya percaya Tuhan memelihara, mencukupi, dan memberkati saya. Sehingga Paulus dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang mau kita renungkan daripada bagian ini adalah, di satu sisi Paulus merasa cukup di dalam hidupnya. Tapi hal yang kedua, kalau kita bertanya mengapa Paulus bisa melakukan hal ini? Karena satu hal, dia punya tujuan hidup. Mempunyai tujuan hidup yang jelas, yang bermakna, yang dari Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Filipi 1 ayat 21, kalau kita membaca, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara sekalian, ini adalah tujuan hidup Paulus. Kebanyakan manusia mempunyai tujuan hidup. Aku ingin berhasil, menjadi kaya, memiliki segala-galanya, mempunyai jabatan yang tinggi. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu yang menjadi tujuan hidup kita? Saudara sekalian, pada waktu Paulus sebelum dia menjadi rasul, dia dulunya adalah seorang pemuda yang giat di dalam keagamaan. Dia menjadi ahli Taurat, orang Farisi. Dia anggota dari Sanhedrin, artinya mahkamah agama. Dia juga mempunyai seorang guru yang terkenal, yaitu Gamaliel. Jadi Paulus yang masih muda ini dididik di dalam satu lingkungan yang sangat terhormat, sangat baik, dan dia mempunyai masa depan yang baik. Dia mempunyai karir yang baik. Tapi pada waktu dia menerima Kristus, dia membuang semuanya. Dia memilih Kristus. Dia memilih menjadi pemberita Injil.
pemberita Injil. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada waktu dia mengambil keputusan untuk menjadi pemberita Injil, dan Tuhan kasih kesempatan dia menjalankan perjalanan misi, perjalanan penginjilan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dia keliling ke kota-kota yang ada di Eropa, yang ada di Asia Timur. Dan di dalam perjalanan itu ada banyak penderitaan yang dia alami. Yang pertama, pada waktu dia di penjara, dia didera, dia dipukul, didera, dipecut 39 kali dalam keadaan yang terluka, dan bahkan sampai orang menganggap dia sudah mati. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan dia hidup. Di dalam penjara dia mengalami penderitaan. Kemudian penderitaan pada waktu di perjalanan. Pada waktu dia mengunjungi kota-kota, pernah ditolak oleh orang Yahudi, ditolak oleh bangsa-bangsa yang asing, pernah dilempari batu, pernah mengalami karam kapal di laut dan sebagainya. Dan di dalam hidupnya, karena tidak ada satu gereja yang mendukung dia, tidak ada sponsor yang membiayai dia, dia pernah tidak ada uang, dia pernah kelaparan, dia pernah kedinginan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Paulus menjalani semuanya ini karena dia tahu tujuan hidupnya. Dan pada waktu dia menjalani semuanya ini, Tuhan memberikan reward, hadiah, di mana ada banyak gereja yang dia rintis, ada banyak jiwa yang dia menangkan, dan dia menulis di dalam perjanjian baru ada 13 kitab. Saudara sekalian, salah satunya adalah kitab Roma. Kitab Roma adalah satu kitab yang sangat dalam, sangat luar biasa, yang boleh disebut sebagai satu kitab yang merupakan kitab yang paling agung di antara kitab-kitab perjanjian baru. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya yakin bagaimana dia bisa menulis surat ini, oleh karena Roh Kudus memimpin dia, dan pada saat itu juga dia mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hadiah yang Tuhan berikan kepada dia adalah dia bisa menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru yang tidak pernah dilupakan sepanjang zaman. Sebagai penutup, saya mendengar satu kesaksian dari seorang penatua yang berada di Surabaya. Dia seorang yang giat melayani Tuhan. Dia juga seorang pengusaha dari pabrik
pengusaha dari sepatu Ardiles. Dia begitu diberkati oleh Tuhan, tetapi apa yang menjadi kelebihan dia adalah dia membuka pos-pos PI. Bahkan dia terbeban untuk membangun sebuah sekolah kitab di Jawa Timur. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dia mempunyai tanah entah berapa hektar di sebuah kota kecil, Welingi di Jawa Timur. Dia sumbangkan untuk membangun sekolah Alkitab. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dia tidak pernah sayang untuk pekerjaan Tuhan. Pada waktu seorang hamba Tuhan bertanya mengapa dia begitu terbeban bagi pekerjaan Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, dia berkata ada satu ayat yang begitu menggugah hati dia. Di dalam Injil Lukas 2 ayat 49. Di dalam Injil Lukas 2 ayat 49, pada waktu Tuhan Yesus berusia 12 tahun, kemudian Tuhan Yesus terhilang dari rombongan, dicari oleh orang tuanya. Pada waktu Yusuf dan Maria kemudian menjumpai Yesus berada di bait Allah, mereka khawatir dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus? Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Ayat ini kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris King James berbunyi demikian, I must be about my father business. Aku harus berada di rumah Bapakku, di dalam urusan pekerjaan daripada Bapakku yang di surga. My father business. Kata-kata ini yang menggugah penatua ini, di mana dia mungkin berpikir, kalau saya melakukan bisnis di dunia ini hanya sementara, tetapi bisnis dari Allah Bapa di surga adalah sesuatu yang kekal, dan dia tidak boleh melupakan. Pada waktu dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, tentunya banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang mengenang sosok daripada penatua ini. Tetapi pasti Tuhan juga di surga menyambut kedatangannya seperti seorang raja yang menyambut prajurit-prajuritnya pulang berperang. Satu kali dikisahkan seorang raja yang menyambut para prajurit yang pulang berperang. Mereka menang. Tetapi pada waktu mereka pulang dan mereka mendengar raja akan menyambut, mereka berusaha tegak, mereka bersiap, walaupun ada yang matanya dibalut, ada yang tangannya dibalut, ada yang kakinya dibalut,
Tapi raja itu berkata, "Well done, my son." Raja itu menangis, raja itu memeluk mereka satu persatu. Kalau raja dunia melakukan hal seperti itu, terlebih lagi, saudara sekalian, Bapa kita yang di surga akan menyambut kita dengan kedua tangan, dan Tuhan akan berkata, "Masuklah ke dalam tempat kebahagiaan daripada rumah Bapa." Saudara sekalian kasih Tuhan, biarlah kita mempunyai tujuan hidup seperti yang Paulus katakan, bahwa aku mau menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Aku mau berbuat sesuatu bagi kerajaan surga. Aku mau berbuat sesuatu yang sifatnya kekal, yang mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kalau Rasul Paulus bisa mengucapkan di dalam segala keadaan, dia merasa cukup, dia merasa puas, sekalipun dia mengalami berbagai macam keadaan yang tidak baik secara manusia. Tuhan, ajarkan kami melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Mungkin pada saat pandemi ini membuat kami kehilangan pendapatan atau berkurang pendapatan. Atau mungkin pada masa pandemi ini kami merasa sulit dan terbatas. Tetapi biarlah kiranya kami boleh merasakan kepuasan yang daripada Tuhan, yang tidak bisa diukur oleh apa yang diberikan oleh dunia kepada kami. Tuhan, kami juga tahu bahwa hidup kami di dunia ini hanyalah sementara. Biarlah kami boleh mengejar hal yang kekal, melakukan hal yang kekal, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap jemaat. Tuhan meteraikan firman di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian buat pengumuman. Pertama-tama akan mengucapkan terima kasih kepada Gembala kita Pendeta Timotius Setiawan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, juga memberkati seluruh keluarga Bapak. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih pada worship leader, singer, dan pemain musik atas pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, kebaktian minggu depan, tanggal 27 Februari 2022, tetap ada di tempat ini, dimulai jam 9 pagi, dan akan dilayani oleh pendeta kita, Gembala kita Pendeta Timotius Setiawan. Kebaktian minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Pelayan perjamuan kudus minggu depan sama Bapak Jan Gerat dan Bapak Budiman. Selanjutnya hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ada doa pagi mulai jam 6 pagi melalui Zoom. Jadi setiap hari Rabu kita ada doa pagi jam
melalui Zoom. Selanjutnya berhubung dengan keadaan situasi akhir-akhir ini, mohon jemaat memperhatikan protokol kesehatan lebih baik lagi. Kita tetap berprinsip pada 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak betul-betul penting, kita nggak usah pergi, baik di rumah aja. Terima kasih, cukup sekian dulu. Tiba saatnya persembahan. Mohon kesediaan Ibu Yati dan Ibu Ayun untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala serta nanti dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sementara kami akan memberi persembahan, berkati dan urapi tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan peduli kepada kita. Tuhan mengasihi kita, memelihara kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali pikiran kita merupakan bisikan daripada iblis yang meragukan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi marilah kita pegang janji firman-Nya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu melalui hamba-Mu Paulus yang selalu mengatakan, aku merasa puas, aku merasa cukup di dalam setiap keadaan. Biarlah kami juga belajar ya Tuhan. Kami boleh meyakini pemeliharaan Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar berterima kasih, mengucap syukur dalam setiap keadaan. Dan biarlah kami boleh dipimpin oleh Tuhan, diberikan hikmat akal budi oleh Tuhan, menata kehidupan kami, menata keluarga kami, keuangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya akan pimpinan penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kami juga membawa persembahan kami, berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati di dalam pengelolaan keuangan ini, boleh menjadi alat bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa bagi kota kami yang kekasih, kota Bandung, yang pada akhir ini kasus COVID yang meningkat. Kami berdoa kiranya Tuhan menjaga melindungi kami, baik anak-anak kami, orang tua kami, dan keluarga kami. Biarlah kami boleh menjaga diri, menahan diri, dan biarlah kami boleh tetap mematuhi prokes dan 5M. Tuhan berkati kami boleh kembali beribadah pada minggu depan, dan kami boleh bersama mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus pada minggu depan. Terima kasih Tuhan. Berkati pelaksanaan vaksinasi oleh Satgas, oleh berbagai pihak. Berkati supaya masyarakat semakin kuat, semakin imun dari segala virus yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.